guru bagi orang-orang yang tidak mempunyai guru. Baca aja salawat yang kita pernah dengar, yang pernah kita hafal, yang kita tahu, ya. Terlepas apapun itu fadilahnya, karena luar biasa yang baca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Irwan Albana. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang keajaiban sholawat, seperti mana sholawat atau yang cover saya tulis di depan, ya, akibat berpura-pura membaca sholawat. Baik, sebelum lebih panjang lebih jauh, mari sama-sama kita baca basmalah dan sholawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, lindungi kita dari segala mara bahaya, dan Allah jaga kita semua qabul hajat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dikisahkan, ini kisah asli yang pernah terjadi di negeri Mesir sana. Ada seorang artis, ya, artis ini adalah biasanya bermain di film-film panas, ya, ya begitulah kira-kira. Saya tidak sebutkan, ya. Kalau nggak salah namanya Nabila Hadid atau Nabila apa gitu. Silahkan nanti cari tentang beliau nih. Biasanya bermain film panas, tiba-tiba qadarullah, ya, mendapatkan tawaran untuk bermain tentang memerankan seorang wali besar. Allahu Akbar. Dikisahkan wali ini adalah seorang wali dan wanita, ya, perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Maka ya namanya artis, ya, apapun siap diperankan, yang penting fulus, kan begitu. Maka kemudian dia terima job tersebut, karakter tersebut, dan dia dia pelajari tentang kehidupan seluk-beluk Rabi'atul Adawiyah. Dia pelajari dari buku-buku sejarah dan sebagainya. Maka singkat waktu diperankanlah tentang kehidupan Rabi'atul Adawiyah. Kita ketahui bersama bahwa seorang wali besar bernama Rabi'atul Adawiyah, kebiasaannya adalah selalu menyendiri, membaca Al-Quran, sholat, ibadah, zikir dan sebagainya. Dan ada satu kebiasaan yang ini membuat dia akan berubah nanti di akhir cerita. Ternyata Rabi'atul Adawiyah ini ada satu kebiasaan luar biasa. Setiap hari, satu harinya tidak kurang lebih lah kira-kira, itu selalu membaca salawat sebanyak 25.000 kali. Maka mau tidak mau si artis tersebut yang mendapat peran ini, dia memerankan Rabi'atul Adawiyah. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia ibadah, dia zikir, dia baca Quran, dia baca sholawat. Pokoknya semua kebiasaan yang pernah dilakukan oleh Rabi'atul Adawiyah dia lakukan, hanya sekedar untuk memerankan, ya. Maka kemudian selesailah satu film ini tentang Rabi'atul Adawiyah. Kemudian tiba-tiba setelah peran itu selesai, qadarullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dia hadir Nabi Muhammad SAW ke dalam mimpinya. Bertemulah dia. Maka pada esokan harinya, setelah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dia datang kepada seorang ulama besar, ya, seorang ulama besar. Dia ceritakan pengalaman itu dan dalam mimpinya seperti itu. Maka qadarullah, maka kemudian dia dengan ulama itu meminta untuk membaca syahadat. Allahu Akbar, ya, luar biasa. Maka ini juga menjadi satu jawaban buat anda yang bertanya, ya, mungkin kita bertanya, harus salawat yang mana yang harus saya baca, yang harus saya dawamkan? Apakah semua banyak? Karena salawat itu banyak redaksinya, ya.
karena sholawat banyak redaksinya, sehingga kita bingung harus baca mana. Kalau saya, maka saya pernah dengar guru saya pernah mengatakan dalam satu majelis di kitab Wassoya itu dikisahkan, diceritakan, sholawat, salah satu fadilah sholawat adalah guru bagi orang-orang yang tidak punya guru. Kira-kira begitu. Guru bagi orang-orang yang tidak mempunyai guru. Baca aja sholawat yang kita pernah dengar, yang pernah kita hafal, yang kita tahu, ya. Terlepas apapun itu fadilahnya, karena luar biasa yang baca sholawat. Maka dawamkan 1 atau 2, 3 sholawat, itu yang menjadi pegangan kita. Biarkan nanti dalam perjalanan sholawat itu yang akan membimbing kita akan seperti apa. Ya, yang pasti kita berusaha untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi jawaban buat Anda-anda yang bertanya, harus sholawat mana? Udah, baca aja yang ada. Apa yang kita tahu, baca aja. Ya, insya Allah biasakan. Kalau belum kuat 1.500, kalau belum kuat 500, ya 100. Kalau belum bisa juga 500, ya ya minimal 10. Jangan sampai kurang dari 10. Usahakan setiap hari terus meningkat. Karena ya, dalam keadaan berpura-pura saja seorang artis tersebut, ya Allah, di luar dugaan begitu luar biasanya. Apalagi kita yang bersungguh-sungguh, ya. Dan membaca salawat, nah ini keutamaan luar biasanya. Orang yang dalam keadaan haid itu kan nggak boleh baca Quran, nggak boleh tawaf, ya, dan lain sebagainya. Tapi sholawat, Allah, silahkan dibaca. Dalam keadaan apapun kita membaca, silakan. Jangan ada rasa takut, ya, mohon maaf ya, nah, takut nggak sopan, dan lain sebagainya. Justru sholawat itu yang akan menjaga segala aktivitas kita, ya. Bagaimana luar biasanya tuh, ya, seorang artis yang hanya sekedar memerankan kebiasaan seorang wali, ya, berpura-pura beribadah, berpura-pura zikir, pura-pura baca sholawat, tapi dahsyat luar biasa Allah berikan, ya Allah, dahsyat. Apalagi buat kita, ya, yang insya Allah sungguh-sungguh, ya. Maka jangan fokus kepada permasalahan yang saat ini sedang kita alami, tapi fokuslah pada ampunan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan jalan bersolawat, ya. Salah satu amal yang itu tidak ditolak, tidak diterima, pasti diterima, ya, pasti diterima adalah membaca sholawat, ya. Dalam keadaan pura-pura hanya memerankan peran saja, Allah Subhanahu wa taala berikan luar biasa. Apalagi kalau kita sampai sungguh-sungguh dan menjadi dawam, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabul hajat-hajat kita, Allah lindungin kita, ya, berkah membaca kita membaca sholawat, dan sholawat kita diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja sedikit kisah, mudah-mudahan bermanfaat, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang mau sharing-sharing, ya, atau mau memberikan testimoninya, insya Allah nanti akan kita ceritakan di channel ini. Silakan hubungi saya di sini, ya. Ikuti juga Instagram saya di sini, ya. Saya Irwan, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.